Coba ngaku deh, pernah nggak sih kalian beli sesuatu cuma gara-gara bungkusnya keren banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar semua rahasia di balik setiap kotak, botol, dan bungkus yang kalian lihat. Siap-siap ya, karena ini bakal mengubah cara kalian mandang semuanya. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Ada 5 bagian. Kita bakal mulai dari apa sih gunanya kemasan, sampai ke rahasia gimana caranya sebuah produk itu seolah-olah bisa teriak dari rak toko. Beli aku, beli aku. Langsung aja kita mulai yuk. Oke, bagian pertama. Yuk kita bongkar dulu satu pemikiran yang kayaknya simpel banget ya. Kemasan itu cuma sekedar pembungkus. Ayo jujur aja, pasti pernah kan? Nah, perasaan pengen beli gara-gara kemasannya itu petunjuk pertama loh kalau ternyata tugas sebuah kemasan itu jauh lebih besar dari yang kita kira. Jadi intinya tuh gini, setiap kemasan itu punya dua tugas besar. Yang pertama, ya jelas, buat ngelindungin isinya biar aman. Tapi tugas kedua, dan ini yang super penting, adalah jadi wajah dari produknya. Jadi jabatan pertama antara produk itu sama kalian. Terus gimana sih cara bikin desain kemasan? Ini bukan cuma soal gambar-gambar doang loh. Sebelum desainer mulai coret-coret, mereka itu kayak detektif, punya misi rahasia buat ngumpulin informasi-informasi penting. Petunjuk pertama, dan paling krusial itu namanya target pasar. Kedengarannya ribet ya, padahal artinya simple banget. Sebenarnya kita mau jualan ini ke siapa sih? Bisa jadi buat anak-anak yang suka gambar-gambar lucu, atau mungkin buat remaja, buat orang dewasa, atau malah buat para orang tua. Beda banget kan? Nah, lihat deh perbedaannya. Jelas banget kan? Desainnya tuh berubah total tergantung buat siapa produknya. Snack buat anak-anak pasti warnanya cerah, ada karakter lucunya. Beda sama kopi buat orang dewasa. Desainnya lebih elegan, simple, minimalis. Oke, selanjutnya. Seorang desainer juga harus kenal sama kepribadian produknya. Istilah kerennya identitas merek. Ini penting banget biar baju alias kemasannya itu pas dan gak salah kostum. Dan potongan puzzle yang terakhir, ngintip kompetitor. Coba dibayangin, kalau semua sainganmu pakai bungkus warna merah, masa kamu mau pakai warna merah juga? Biar menang di rak toko, kamu nggak boleh sama. Kamu harus paling beda. Nah, misinya selesai, semua informasinya udah kekumpul. Sekarang saatnya masuk ke studio dan mengubah semua ide tadi jadi kenyataan. Tapi nggak langsung buka komputer ya. Prosesnya itu bertahap. Mulai dari riset dan brainstorming, terus bikin sketsa-sketsa kasar dulu. Baru deh setelah itu diwujudkan jadi desain digital yang nantinya terus dievaluasi dan direvisi sampai sempurna. Tapi, desain yang keren itu bukan cuma soal bagus dilihat loh. Ada satu aturan emas yang wajib dipegang sama semua desainer. Form follows function. Atau gampangnya, bentuk itu harus ngikutin fungsinya. Maksudnya apa sih? Artinya, bentuk dan bahan kemasan itu harus praktis, harus gampang dibawa, gampang dibuka, gampang disimpan. Jadi bukan cuma cantik doang, tapi harus berguna, harus fungsional. Contohnya gampang banget. Bayangin deh, botol air minum yang bentuknya sengaja dibuat pas di tangan kita. Atau kantong snack yang ada ziplocknya, biar keripiknya tetap kriuk. Nah, itu dia, fungsi dalam aksi nyata yang bikin hidup kita lebih gampang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget nih. Ternyata, nggak semua kemasan itu diciptakan sama. Ada dua tipe pahlawan di rak toko, dan tugas mereka tuh beda banget. Coba deh, kalau kalian mau beli sari roti di minimarket, yang kalian cari itu apa? Tokonya sari roti? Kan nggak ada. Yang kalian cari pasti bungkusnya itu kan? Nah, itu petunjuk besar soal peran si kemasan. Nah, dari situ kita kenalan sama dua pahlawan kita. Yang pertama, kemasan sebelum penjualan. Tugasnya dia ini jadi sales di rak, meyakinkan kalian buat beli. Yang kedua, kemasan setelah penjualan. Ini kemasan yang kalian dapat setelah kalian bayar. Fungsinya lebih kayak kantong belanja. Biar lebih jelas, kita bedah perbedaannya ya. Kemasan sebelum penjualan, kayak sari roti atau teh botol sosro, tugas utamanya itu buat mempengaruhi kalian pas mau beli. Kalian nemuinnya di rak supermarket yang penuh saingan. Makanya bikin desainnya tuh susah banget. Beda sama kemasan setelah penjualan, kayak kantong Holland Bakery atau gelas janji jiwa. Tugasnya cuma buat bawa belanjaan kalian. Dan kalian dapetinnya di tokonya langsung. Desainnya jauh lebih gampang. Oke, jadi kita fokus ke pahlawan yang pertama tadi ya, si kemasan sebelum penjualan yang tugasnya berat banget itu. Gimana sih caranya biar dia bisa menang perang di rak toko? Ada 3 kunci rahasianya. Kunci pertama, harus menonjol. Desainnya harus paling beda di antara tetangga-tetangganya di rak. Kedua, komunikasikan.
Kemasannya harus sering muncul di iklan, biar orang-orang hafal. Dan yang ketiga, ini yang sering dilupain. Jangan diubah-ubah. Kalau udah ikonik, pertahankan. Konsistensi itu penting banget. Nah, inilah yang disebut kekuatan identitas visual. Kalian semua pasti kenal kan sama bentuk botol teh botol sosro? Dari jauh aja, bahkan sebelum logonya kebaca, kita udah tahu itu teh botol. Itu bukti nyata kalau identitas visualnya kuat banget. Jadi kalau kita rangkum nih ya, kemasan itu punya dua tugas, melindungi dan menarik perhatian. Desainnya selalu berawal dari siapa pelanggannya. Bentuknya harus mengikuti fungsinya, alias gampang dipakai. Jadi kemasan yang hebat itu bukan cuma soal gambar, tapi perpaduan keren antara psikologi, seni, dan bahkan ilmu teknik. Nah, itu dia pembahasan kita soal kehidupan rahasia sebuah kemasan. Sekarang saya mau kasih kalian satu tantangan kecil. Coba deh lihat satu produk apa aja yang ada di dekat kalian sekarang. Perhatiin baik-baik kemasannya. Coba tebak, kira-kira cerita apa sih yang lagi coba ia sampaikan ke kalian?